Oke, Kita ya. akan kembali ke materi yang kita tutup. Silakan. Materi kita yang luar biasa ini. Pak Tom. Iya, Pak. Oh iya, lupa. Iya, Dince. Benar. Tadi ternyata kita ngobrolnya sudah sangat itu ya, sudah sangat jauh ya. Saya menyiapkan PowerPoint supaya omongan saya terstruktur, tapi akhirnya PowerPoint itu tak perlu saya pakai karena kita sudah banyak ngobrol berbagai hal yang sebagian isinya saya masukkan di dalam PowerPoint tadi. Karena itu sekarang saya akan memberi contoh-contoh yang keliru. Ya, boleh kan kita kasih contoh yang keliru ya, supaya jangan ditiru ya. Atau ini ono mas, bisa dibuka nggak kira? Sebentar. Oh, ini jalannya. Contoh saya ini. Iya, contoh saya ya. Kalau bisa dibuka. Nggak keinjek, ketendang gitu mas. Tadi jadi yes kalau selanjur lah. Nggak mau ya? Nenek gue bisa toh? Tapi ya, bisa dua. Nah itu ya wis pakai gitu ya. Iya. Bukan satunya. Kemana Si, keliru. Bro, remote. Keliru, yang paling atas mas. Contoh keliru kalau nggak salah. Keliru, ada Pak. Template dulu. Oh, saya. Belum ada ya? Di flash disk? Di flash disk ya? Saya. Itu, ini saya buka nggak apa mas, tak coba tapi ke flash disk ini mas. Di flash disk sudah dicoba? Oh, coba. Iya, coba. Ini contohan tadi mas, coba yang paling atas mas. Apa namanya? Tadi nggak di Contoh keliru. copy di flash disk kayaknya. Wes, barusan tak copy. Wes. Contoh keliru. Kamu keluar. Bro coba di reload bro. Mas coba ini dari depan mas. Kok benar bro? Coba mas. Ada aja kendalanya mesti. Udah mau buka. Coba bro, kembalikan ke situ. Coba. Mas. Coba ini. Gini mas. Oh bisa ya, bisa. Akhirnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini agak rewel biasa. Kalau pas dibutuhkan malah rewel dia. Baik, silakan, Pak Tom. Kita lanjutkan diskusinya. Nah ini dia, Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberi contoh, tapi contoh-contoh yang keliru ya, jadi jangan ditiru. Ini fokus ke IC ya, IC. Jadi kalau yang contoh awal ini mungkin cocok untuk tulisan-tulisan ilmiah ya. Jadi panjangnya kayak gini.
Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai macam potensi tradisi dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, sebagai latar belakang ya, ini adalah karya yang ditulis oleh peserta pelatihan nulis lokal konten yang dilakukan oleh Perpusda Jawa Timur gitu ya. Kemudian saya yang juri, kemudian saya cari yang keliru-keliru, saya pakai contoh di sini supaya kita bisa belajar bareng ya. Kalau nulis esai, jangan seperti tulisan yang seperti ini. Kalau kita nulis ilmiah, bolehlah ya. Kalau esai kayak gini, kenapa? Kepanjangan. Yang kedua, nggak langsung. Ya, kita berpikirnya terlalu besar gitu ya. Sementara permasalahan yang kita bahas nggak muncul-muncul. Ya, ini sering kita lihat kalau tulisannya guru-guru biasanya kayak gini. Ya, biasanya kayak gini. Nah, ini nanti untuk nulis esai ini kurangi. Saya nggak nyarankan hilangkan ya, kalau bisa kurangi tulisan yang kayak gini. Ya, tulisannya panjang ya. Saya kira sudah panjang sekali. Nah, saya rubah menjadi ya, jadi panjangnya 2 halaman. Saya rubah menjadi satu kalimat ini aja. Ya, dari tulisan yang panjang tadi saya buang, saya ganti menjadi yang pendek saja. Karena apa? Ini langsung, ya, langsung ke permasalahan. Kita nggak usah menari-nari dulu sebelum kita, kalau silat gitu ya, kembangannya dulu baru nonjok gitu ya. Kelamaan, kita langsung tonjok aja dulu gitu ya. Karena esai pendek, karena tulisan kita cuma 1.500 kata. Jadi langsung ke permasalahan, ya. Oke. Kemudian ini contoh kedua yang jangan ditiru ya. Nih, 18 tahun yang lalu menjadi titik balik Kota Batu, pembangunan fasilitas dan seterusnya. Kira-kira kelirunya di mana Bapak Ibu? Kalau yang contoh yang kedua ini yang 18 tahun ini. Terus apa lagi? Enggak, yang saya beri tanda itu aja. Apa kekeliruannya kira-kira? Ya? Angka, terus apa lagi? Nggak ada subjeknya. Terus apa lagi? Oh, nggak terbaca ya? Bentar. Bapak Ibu, kita ya kalau nulis buku ya, kita jangan bayangkan menulis untuk hari ini. Kalau sebagai wartawan nulis koran ya memang hari ini karena dibuat hari ini gitu ya. Kalau kita nulis buku, ingat buku itu umurnya panjang. Selama buku itu belum rusak, belum hilang, buku itu masih berlaku, gitu ya. Apalagi buku yang sudah disimpan di perpustakaan, sudah disimpan di museum, itu umurnya sangat panjang. Nah, sekarang bayangkan kalau di buku itu ditulis 18 tahun yang lalu. Ketika buku ditulis, memang betul 18 tahun yang lalu. Tapi ketika buku itu sudah dikoleksi 3 tahun kemudian, kan menjadi 21 tahun yang lalu, kan gitu ya. Jadi nggak akurat gitu ya. Jadi tulisan yang model kayak gini usahakan dikurangi. Terus saran saya bagaimana? Lebih baik langsung ditulis tahunnya. Karena apa? Karena ini lebih akurat, lebih eksak, dan langsung diketahui bahwa oh sekian ya. Jadi langsung diketahui mulai dari tahunnya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nulis tiba-tiba ada yang kayak mirip-mirip kayak gini, ganti saja ya. Oke. Contoh berikutnya. Contoh keliru berikutnya. Daun mengkudu dan seterusnya. Sumber foto Google. Boleh nggak? Pernahkah Ibu Bapak pakai gini? Yakin? Oke. Yang benar adalah URL-nya yang ditulis ya. Situs tempat dia foto itu ada, itu yang ditulis ya. Dan kalau perlu sumber dari foto itu juga perlu ditulis. Misalnya dari Shutterstock gitu ya, dari Reuters misalnya kayak gitu, itu perlu ditulis ya. Selain URL situs foto itu
sumber foto itu juga kalau perlu ditulis juga ya. Oke, ini contohnya aja ya. XYZ itu contoh ya. Kemudian nah ini ia memulai proses memasak geneman dong bentis dari pemilihan dan seterusnya ya. Nah, dari pemilihan bahan utama yaitu daun bentis. Ada yang tahu daun bentis, Bu? Oh, tahu. Oh, saya yang nggak tahu. Ya, mohon maaf. Oh ya, mengkudu atau dan mengkudu. Biasanya pohon mengkudu bentis. Nah, betul, diulang-ulang ya. Kalau kita nulis jangan mengulang-ulang, kecuali kalau kita memang perlu ya, memang kalimatnya memang harus diulang-ulang gitu ya. Jadi jangan mengulang-ulang kata, jangan mengulang-ulang kalimat, jangan mengulang-ulang istilah yang sebenarnya tidak perlu ya. Kenapa? Kalau kita mengulang-ulang yang baca capek, kita membuang waktu berharga si pembaca hanya untuk mengulang-ulang ya. Ini contohnya di sini adalah daun mengkudu atau bentis itu berkali-kali tulis. Cukup tulis sekali saja. Setelah itu pilih mengkudu saja atau bentis saja. Ya. Setelah itu pilih salah satu saja. Ya. Ini supaya menghindari pengulang-ulangan. Nah, ya jadi satu saja ya. Oke, ini contoh lagi. Contoh lagi. Nah, jangan sekali-kali salah ketik, ya. Jangan sekali-kali salah ketik, ya. Ya, tipe. Jangan sekali-kali itu. Nanti dikoreksi lagi, Bu ya. Selesai mau dikirim ya. Sebelum dikirim, koreksi lagi. Siapa tahu ada yang tipe ya. Nulis ketika jadi ketiak gitu ya. Wah, beda sekali artinya ya. Ya. Surat jadi aurat. Surat jadi aurat. Nah, keliru lagi ya. Parah gitu ya. Nah, hati-hati sebelum ngirim segera dikoreksi. Kalau misalnya kurang teliti, biasanya kalau tulisnya sendiri kan kadang-kadang meremehkan gitu ya, mengabaikan, jadi akhirnya keliru gitu ya. Minta tolong orang lain untuk koreksi. Ini cara yang paling enak. Kalau orang lain yang koreksi itu biasanya jauh lebih jeli daripada kita. Kalau kita sendiri yang nulis, kemudian kita koreksi sendiri, kadang-kadang terlewat gitu ya, nggak teliti. Tapi kalau kita minta tolong orang lain, biasanya ketemu yang kayak gini-gini. Ini ada contoh lagi. Daun pisang yang sudah disobek sesuai kebutuhan dan akan dipanaskan di atas api agar layu. Iya, di atas api, betul. Terus apa lagi? Saya belum selesai kalimatnya. Digunakan untuk membungkus. Ayo, kira-kira salahnya di mana? Ayo. Kalimatnya nggak efektif, betul. Maka saya rubah menjadi gini, kan ini resep gitu ya, kan memberi petunjuk ya, guiding gitu ya, guiding tulisan yang membimbing orang untuk melakukan sesuatu ya. Kita langsung saja pakai kata kerja perintah, sobek daun pisang sesuai kebutuhan, panaskan di atas api agar layu, ya. Setelah itu setelah layu, daun pisang jadi lebih mudah digunakan untuk membungkus. Ini kalimatnya lebih enak daripada yang atas. Ya. Nah, kalau yang ini, teknik ini rasa kita ya. Semakin sering kita biasa menulis, semakin tahu bahwa ini rasanya nggak enak, rasa tulisannya jadi lebih enak. Ya, ini kita bisa rubah ya. Oke. Terus contoh yang berikutnya. Jika begitu maksudmu, semoga kamu mendapatkan rahmat serta anugerah dari Allah SWT, ya. Salahnya di mana kira-kira? Betul ya. Hati-hati. Ini sering sekali terjadi ya. Tanda petik buka, tanda petik tutup ya. Antara spasi, tanda petik buka, huruf besar, sama tanda titik atau koma, tanda petik tutup, spasi, itu kadang-kadang orang keliru. Ya, jangankan yang pemula. Saya teman-teman wartawan saja, saya sering kali mengalami kekeliruan nulis kayak gini.
komanya harusnya titiknya ini harusnya koma ya. Oke. Ini contoh-contoh kecil-kecil aja ya. Dan ini untuk editor menjengkelkan ya. Nih contoh lagi. Nih ya. Menurut Indarto DKK 2013 bisa dipelajari secara lisan, tidak memiliki notasi baru dan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Kelirunya di mana kira-kira? Banyak sekali kelirunya ya. Ini susunan katanya seperti apa kita nggak tahu ya. Ya, ini maunya mengutip, tapi mengutipnya tidak bagus ya. Jadi karena itu saya komentari, saya nggak tahu bagaimana memperbaikinya karena nggak jelas lah, pokoknya serba sangat tidak jelas gitu ya. Ya, jangan sampai Ibu ketika nulis seperti gini ya, ini sangat tidak jelas ya. Kemudian ini yang dalam tanda merah ini apa keliruannya? Ayo. Iya. Iya, kata depan harus dipisah. Kalau kata kerja, ya. Palu dipalu. Kalau dipalu kata kerja, ya artinya ya dipukul dengan palu gitu ya. Tapi kalau dipalu dipisah, artinya apa? Di kota Palu. P-nya harus huruf besar. Hati-hati ya. Gini-gini nih kalau tidak dijelimeti itu kadang-kadang kita lengah gitu ya. Terus contoh lagi nih. Manggulan ki koyo-koyo ki yo koyo wong mantu ngono kae Mbak, kirim donga ning leluhur dan seterusnya, kemudian dikasih tanda bahasa Indonesianya. Manggulan itu seperti acara orang menikah Mbak, mengirim doa kepada para leluhur dan seterusnya ya. Nah, penerjemah. Kemudian tambah Sukarti, ada yang keliru? Ya, harusnya koma, tanda petik, spasi, T-nya huruf kecil ya. Oke. Tapi di teks yang sebelumnya, teks yang aslinya ya, Sukarti ini tiba-tiba muncul begitu saja. Siapa Sukarti ini? Saya nggak tahu awalnya ya. Nah, tadi ada pertanyaan tadi, saya nggak tahu Ibu yang tanya soal narasumber tadi ya. Nah, ini ya. Narasumber itu begitu muncul pertama kali langsung sebutkan atributnya siapa. Ya, jangan sampai ada nama Sukarti ini siapa gitu, ya kita nggak tahu. Jadi harus taruh di tempat yang awal untuk tentukan atributnya apa. Si Sukarti itu jabatannya peran di tulisannya sebagai apa. Jadi harus ditulis, narasumber harus ditulis sesegera mungkin, ya seawal mungkin, ya Bu, ya. Kalau seandainya itu munculnya maksudnya berulang-ulang, apakah selalu harus dikasih keterangan itu Pak? Oh gini, kalau misalnya berulang-ulang ya, narasumbernya cukup sekali saja di atas ya, di atas. Kemudian kalau misalnya mengulang lagi, ada Sukarti lagi, kita kan atribut dia kan tidak hanya satu. Misalnya saya tadi cerita soal tukang tambal ban tadi ya, misalnya Pak Sukardi tukang tambal ban ya sebagai narasumber utama ya. Di bawahnya kalau kita nyebut Pak Sukardi, kita pakai kata ganti. Misalnya Pak Sukardi yang sekolahnya sekolah terakhirnya di sini misalnya kayak gitu, atau Pak Sukardi yang tinggal di rumahnya pas di belakang tambal bannya misalnya gitu. Nah, itu kata pengganti ini membuat orang nggak bosan. Kalau diulang-ulang terus-menerus orang bosan gitu ya. Kita pakai ganti kata ganti yang lain dari narasumber yang sama. Oke, ya. Iya, iya Bu. Terjemahan itu kan menggunakan bahasa Indonesia, itu diberi tanda petik tunggal untuk menghapit makna dalam linguistik itu bagaimana? Maksudnya Bu, mau diulang Bu? Jadi makna itu kan dalam bahasa Indonesia itu ditulis dalam tanda petik tunggal yang itu artinya makna gitu ya. Oh iya. Itu bisa, boleh. Boleh Bu, saya kira nggak apa-apa. Ya. Iya jadi boleh. saya itu sering
menggunakan bahasa Jawa, Iya. kemudian langsung di belakangnya saya beri tanda petik tunggal bahasa Indonesianya, Iya. yang itu artinya maknanya dalam bahasa Indonesia, begitu boleh? Boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi gini Bu, kalau bisa, kalau contoh yang saya sebutkan tadi kan terlalu panjang. Ya, kalau Ibu tadi mungkin ringkes lebih bagus. Ya, kalau ini kan terlalu panjang. Kalau dibuat seperti itu, rasanya nggak mungkin kalau yang seperti yang contoh saya tadi ya. Ya, boleh, nggak apa-apa Bu. Itu lebih ringkes nanti. Oke. Iya. Kalau misalnya kita disebutkan nama seseorang di depan, kita pengen seseorang disebutkan lagi, kita memakai kata iya, dia, apa beliau. Wah, ini agak susah ini, karena tiga-tiganya sama Bu ya, bergantung pada kondisi itu. Iya sama dia itu nyaris tidak ada bedanya. Kalau beliau itu levelnya lebih tinggi kan gitu ya. Ya. Nah, permasalahannya ketika kita menuliskan sesuatu, menurut saya orang itu lebih tinggi dari saya sehingga saya tulis dia sebagai beliau. Gitu. Tapi menurut orang lain belum tentu dia lebih tinggi daripada orang. Nah ini permasalahannya di sini. Jadi ini mohon maaf Bu ya. Kalau kita misalnya menulis untuk menghormati orang, misalnya orangnya meninggal gitu ya, orangnya baru naik level gitu, sesekali kita boleh lah gitu ya, sesekali boleh. Tapi setelah itu kita mungkin hindari saja ya. Gini Bu, yang sederhana Prabowo Subianto itu presiden Bu ya. Kalau secara level di Indonesia itu kan tertinggi gitu ya. Di koran-koran, di media dan di buku nyaris tidak ada kata beliau untuk itu ya. Jadi beliau itu hanya sangat khusus untuk menghormati orang tertentu saja. Jadi kita nggak bisa asal pakai beliau. Pertimbangannya adalah karena orang yang kita anggap tinggi belum tentu oleh pembaca itu dianggap lebih tinggi juga. Kira-kira kayak gitu Bu ya. Jadi kalau bisa hilangkan aja lah, ganti iya gitu aja. Oke. Ada lagi? Sebelum contohnya saya lanjutkan. Tidak ada kayaknya. Langsung saja. Langsung ya, oke. Nah ini saya lanjutkan ya. Ketika orang yang sama menuliskan ceritanya, terlalu sering mengulang, gini ya. Ini di sini. Nah di sini kata bahasa daerahnya di dalam kurung adalah mengulang lagi gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang harus menulis yang istilah bahasa Jawa kayak gini, yang dalam kurung ini itu kita boleh menafsirkannya sendiri, ya. Tidak harus mengulang penerjemahan yang beberapa kali, itu nggak enak, ya. Jadi kita meresume dari bahasa daerah bahasa Jawa tadi, kita membuat tulisan berdasarkan terjemahan kita sendiri, itu boleh. Ya, daripada mengulang-ulang terjemahan yang kayak gini, itu membuat orang pembaca capek. Ya, kita terjemahkan sendiri saja. Terus tulisan bahasa Jawa itu dia ditulis italik ya Pak, karena itu bahasa daerah. Yang selain bukan bahasa Indonesia, itu aturannya adalah di kursif, di miring Bu ya. Iya, di miring. Termasuk bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa gaul itu di miring kalau bukan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Kemudian ini ada lagi nih. Setiap 2 pekan sekali di hari Minggu, ada yang tahu salahnya? Di harusnya Pada, oke. Terus apa lagi? Ya, nama hari. Ya, hurufnya besar. Terus apa lagi? Setiap 2 pekan sekali itu kan mengulang-ulang, ya, sekalinya dibuang saja. Jadi setiap 2 pekan atau 2 pekan sekali, nah itu ya. Jadi setiap sama sekali itu adalah pengulang-ulangan yang membuat arti menjadi salah. Kalau pengulangan jadi benar nggak masalah. Kalau ini pengulangan ini justru membuat makna kata menjadi keliru, gitu ya. Jadi hati-hati. Gini-gini kadang-kadang nggak terasa. Kita nulis gini nggak terasa karena kebiasaan pakai bahasa tutur, bahasa ngobrol. Ya. Kemudian ini yang berikutnya. Hiruk pikuk kehidupan desa. Apa yang keliru kira-kira? Ada kekeliruan apa nih kira-kira?
Ada yang tahu? Ada hirup pikuk? Iya. Jadi ini fakta yang kontradiktif, fakta yang bertentangan. Padahal faktanya sama, tapi ini bertentangan ya. Hirup pikuk kok cukup tenang, ya kan bertentangan itu ya. Satu kondisi hirup pikuk karuan, situnya tenang, bersahaja. Ini kan fakta hal yang harusnya sama, tapi ternyata digambarkan secara berlawanan. Ya, ini kontraproduktif, bertentangan yang tidak logis lah kira-kira gitu ya, nggak masuk akal gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita terbawa kayak gini. Nah ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi belaka, hanya belaka saja, cuma, apalagi itu artinya sama. Ya, jadi cukup satu saja. Kalau ada dua kayak gini, buang salah satu. Ya, kadang-kadang kita hanya saja orang ini gini-gini ya, hanya saja. Ya. Oke, terus apa lagi? Masyarakat wilayah Ujung Pangkah tentunya bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Iya, seorangnya itu tidak perlu ya. Kalau dalam istilah teman-teman jurnalistik, ini kata-kata penat, kata-kata yang membuat orang baca jadi penat. Kata-kata yang kalau dibuang tidak mengubah arti, buang saja. Ya, kata-kata yang membuat ini hanya untuk panjang-panjangan gitu aja, ya, panjang-panjangan tulisan. Sementara nggak ada artinya, buang saja. Ya, mata pencaharian sebagai seorang nelayan. Kalau nggak pakai seorang kenapa? Nggak apa-apa gitu ya. Terus yang lainnya jadikan pertanyaan doorpress saja. Atau oh gitu, iya. Yang cepat menjawab dan tepat dapat doorpress saya siapkan dulu. Oke, baik. Silakan, bersiap-siap Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Ini yang terakhir nih, yang berikutnya nih. Siap Mas ya? Siap. Wah, banyak doorpress-nya. Waduh, harusnya tadi nih. Silakan pilih sendiri nanti. Moga Pak. Oke. Kemudian yang ini, yang paling bawah ya. Desa kami adalah desa agraris, yang artinya mayoritas masyarakatnya adalah bekerja di sektor pertanian. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kata-kata ini? Ya? Yang siapa dulu? Ayo, siapa ayo? Itu Pak, yang desa kedua dibuang. Ya. Jadi desa kami adalah agraris, kemudian mayoritas masyarakat, yang artinya juga dibuang Pak. Oke, terus? Ya sudah kan? Oke, iya. Baik. Kacau ulang. Desa kami adalah agraris, mayoritas masyarakatnya lanjut. Dan seterusnya kayak tadi ya. Dan soalnya. Ya, oke, itu salah satu alternatif yang lumayan gitu ya. Oke, baik, betul. Beri hadiah Mas ya. Nah. Ya, mau nggak Bu? Ayo Bu, pilih Bu. Ambil aja. Apa enggak mau? Mau ternyata. Kalau saya pakai alternatif berikutnya, nggak apa-apa, nggak pakai adalah ya. Karena adalah menurut saya adalah kata. Yang mana? Bola. Bukunya karya. Ya, ini alternatif saya gitu ya. Tapi yang tadi juga benar juga. Iya, nggak pakai adalah, betul. Jadi langsung desa kami agraris gitu ya. Oke. Ini lebih ringkes menurut saya, lebih padat gitu ya. Oke. Oke, monggo. Nggih, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya siap-siap Bapak dan Ibu.
Nah, ini kembali lagi kita bicara soal nulis IC ya. Kalau gaya tulisan lain mungkin nggak apa-apa ya, tapi ini kalau ini IC. Sebagaimana kita ketahui, UNESCO sebagai bagian dari organisasi PBB yang bergerak bidang dan seterusnya. Kira-kira Bagaimana kita ketahui? betul Bu, ya. Betul. Saya yang belakang dulu. Saya sudah mendapat mikrofon dari tadi. Oh gitu. Sebagaimana kita ketahuinya dihapus. Iya. UNESCO bagaimana? Oke. UNESCO ada yang bisa koreksi? Gurunya kapital. Ya. Oke. Kayaknya anak-anak kan ya Mas Priyoko. Adanya Pak Supriyo. Ya ini kerennya anak-anak kita ya, kita entrepreneur. Jadi salah satunya ini karyanya anak-anak kita ini, Junior Entrepreneur yang tahun kemarin. Yang tahun ini Junior Entrepreneur tahun 2025 masih dalam proses penerbitan Pak. Oh gitu, bagus ya. Baik, tunggu ya. Ya. Lanjut Tom. Ya, saya koreksi lagi beberapa ya. Kalau aslinya itu saya rubah, saya koreksi. UNESCO itu kadang-kadang semuanya huruf besar, kadang-kadang cuma punya besar. Kemudian bawah-bawahnya ini juga saya koreksi ya. Terus ini contoh lagi. Wah, habis ya. Organisasinya ILAP juga lebih efektif lagi Bapak. Bagaimana Bu? UNESCO bagian dari PBB. Oh ya, bagian dari PBB juga bisa karena UNESCO itu sendiri sudah merujuk ke O-nya itu organisasi. UNESCO itu Hadiahnya sama. oh ya, UNESCO itu O itu adalah organization gitu ya. Oke, baik lanjut masih ada mudah-mudahan. Di bawah masih ada. Nah ya. Tidak satupun kegiatan di dunia ini yang tidak ada fungsinya. Begitu pula bantengan. Iya tadi terlanjur ya. Nah, yang penting sama seperti UNESCO tadi ya, ada kata-kata yang tidak perlu lah ya, percuma nulis gini-gini nih ya. Jadi langsung dihapus saja. Habis kali ya? Habis ya, oke, baik. Tapi doorpress-nya masih ada Pak Tom. Oke, Doorpress-nya masih ada. dikasih games apa mas yang supaya Salah Pak Tom, apa yang tadi pertanyaan? Oke, tadi yang 10 tapi mak adanya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa unik Pak yang 10 orang tadi? Oke, ini adakah yang satu orang yang karyanya mau dibedah? Oh, judul. Kita belum bahas judul ya. Tadi sempat disinggung judul. Saya di contoh-contoh nggak ada judul sama sekali. Sebentar. Saya lanjutkan ini Bu ya, Bapak ya. Tentang judul. Judul ya, Bapak Ibu. Judul itu sangat penting dan ingat kita nulis judul untuk esai ya. Judul untuk esai ya. Judul harus estetik, harus informatif, harus eye-catching. Estetik itu bagus, ya, bagus, kata-katanya bagus, kata-katanya itu menarik gitu ya. Kemudian informatif itu mewakili isi, mencerminkan isi. Eye-catching itu nyolok mata. Contoh yang dibuat Mas Rom, yang di template itu kan langsung nyolok itu, goblok ya? Awas goblok. Nah, itu kan orang baca seperti dirangsang gitu ya. Nah, judul-judul ini namanya eye catching, ya.
Saya dulu waktu saya belum bekerja ya, waktu itu di Surabaya Post tempat saya kemudian saya bekerja, ada perang teluk di Irak. Ada yang masih ingat nggak perang teluk di Irak yang pertama? Masih ingat ya? Ya. Jadi ceritanya gini, Amerika kalau mengancam kepada Irak, kalau tidak segera melepaskan invasi terhadap Kuwait, maka Irak akan diserbu. Ya. Kemudian di koran-koran muncul berita analisis, wih ini perangnya kayak gini-gini, sampai perang dunia ketiga, macam-macam gitu ya. Orang-orang menjadi was-was, berpikir kalau perang beneran bagaimana, kan gitu ya. Kemudian sampai akhirnya Amerika bilang kalau tanggal sekian, ultimatumnya, deadline tanggal sekian tidak segera dibebaskan, Kuwait dibebaskan, maka perang akan berlangsung. Ketika waktunya sudah jadi, ternyata perangnya mundur. Orang-orang kan makin penasaran. Orang-orang makin penasaran, pengen tahu ini jadi nggak perangnya, kan gitu ya. Nah, pada saat itu koran berwarna itu jarang. Hanya ada Sabtu atau Minggu. Yang lain itu tidak berwarna, ya, tidak berwarna. Kemudian karena Surabaya Post waktu itu sore, sementara koran-koran yang lain itu terbitnya pagi, ya, ini adalah satu pertimbangan tersendiri. Kenapa? Waktu itu perang terjadi subuh diserang. Kalau di sini kira-kira jam 12. Kalau jam 12 koran-koran pagi nggak bisa muat, yang muat cuma koran sore. Koran sore waktu itu satu-satunya adalah Surabaya Post. Nah, judul yang dibuat oleh Surabaya Post itu luar biasa. Ingat Mas? Iya. Judulnya cuma satu kata, perang, warnanya merah. Jadi yang lain itu hitam putih, satu saja warnanya merah. Itu yang namanya koran, Bu. Keluar dari percetakan langsung amblas. Jadi mau nyetak berapapun waktu itu pasti dibeli orang. Ya. Pasti dibeli orang. Ini hebatnya judul yang eye catching. Waktu itu hitam putih, itu dikasih judul perangnya itu warnanya merah, satu kata, perang. Orang nunggu-nunggu kapan sih perang, kapan enggak, masih nunggu-nunggu, diberi jawaban, perang. Supaya jawabannya lebih kuat, maka dikasih warna merah, ya, nyolok mata, eye catching betul. Nah, judul yang kayak gitu tuh luar biasa kuat, dahsyat, ya. Ini nih kehebatan judul, ya. Oke, judul harus indah, menarik perhatian pembaca, dan mampu merangkum isi-isi secara akurat. Nah, untuk esai jangan pakai judul-judul yang umum, judul-judul yang biasa-biasa saja, nggak laku untuk esai. Ya, terlalu enteng untuk esai, judul-judul yang umum itu nggak bagus. Ya, harus kuat dan jangan ambigu. Ya, kecuali kalau kita sengaja menyamarkan sesuatu, kita pakai judul ambigu boleh, ya. Misalnya dulu ada koran yang kasih judul Ahok mati kecelakaan. Waktu itu orang berpikir Ahok itu adalah gubernur DKI Jaya, tapi Ahok yang lain gitu. Nah, ini memang sengaja dibuat ambigu. Tapi kalau judul ini jangan seperti ini. Saya ingat betul itu karena saya pakai untuk pelatihan kayak gini, judul-judul kayak gitu ya. Ilmu membuat judul itu luar biasa. Saya senang sekali ya. Karena banyak sekali yang bisa dikaji lewat judul. Ya. Mari kita contoh ya beberapa judul untuk sekali lagi untuk tulisan esai ya. Judul-judul yang kita ambil contoh. Contoh literasi di Indonesia. Judul ini nggak bagus. Ya, terlalu umum, terlalu datar, nggak fokus ke informasi tertentu ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih judul tentang ini, jangan pakai judul literasi di Indonesia atau makan pagi tok, nggak ada sesuatu yang menarik ya. Pentingnya literasi bagi generasi muda Indonesia itu sudah lumayan, ya, lumayan. Artinya kita sudah tahu isinya, kira-kira kita akan diberi informasi tentang apa sih literasi, bagaimana perannya terhadap anak-anak muda, kayak gitu, kira-kira seperti itu, ya. Tapi ini judulnya masih belum eye catching, masih ya cukup informatif gitu aja ya. Nah, kalau eye catching sama informatif, judulnya dibuat misalnya pakai pertanyaan, ditambahi pertanyaan. Mampukah kita menjadi bangsa yang literat?
misalnya itu ya, itu kita itu kan seolah-olah dihina. Wah, kita nggak akan mampu ya, gara-gara tanda tanya itu, mampukah kita, gitu ya, seolah gitu. Nah itu membuat kita jadi terangsang untuk membaca lebih detail, kira-kira itu ya. Bapak Ibu, sekali lagi bikin judul itu susah gampang. Tadi kalau suaminya Bapak Ibu tadi bilang, wes judulnya kari-kari saja, bisa, boleh. Teknik membuat judul kayak gitu bisa. Jadi setelah isinya sudah ditulis semua, kita mikir, kemudian kita bikin judul, bisa, boleh. Tapi ada juga orang yang tiba-tiba, aku punya ide judul yang bagus, pasang judul dulu, setelah itu baru kita nulis isinya, itu juga boleh, bisa ya. Jadi judul menjadi arah untuk membuat tulisan yang lebih panjang, itu juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh judul yang informatif dan eye-catching, ini beberapa contoh ya. Masih terkait literasi ya. Menuju 2045, ini judulnya gede. Kemudian tiada jalan pintas tanpa literasi, ini subjudulnya ya. Ini nggak pakai subjudul. Negeri pintar tak akan lahir dari bangsa yang malas baca. Judul yang mencolok, bisa baca tapi apa bisa pikir. Nah itu juga agak menyodok gitu ya. Kemudian bencana, ini kan menggugah orang untuk membaca lebih lanjut. Kalau kita belum apa-apa sudah diberi bencana, itu kan membuat orang apa sih maksudnya, kira-kira kayak gitu. Kemudian literasi dulu baru inovasi. Ini cocok ya, judul-judulnya gini ini bagus untuk isi, bagus juga untuk motivasi, mendorong orang menjadi lebih literat gitu, kayak gitu ya. Kemudian kemerdekaan berpikir tidak lahir dari kebisingan digital. Itu kalau dikaitkan dengan anak-anak sekarang yang banyak main dengan digital. Nah, judul yang human interest, walaupun ini soal literasi ya, human interestnya itu diibaratkan sebagai huruf-huruf ya. Huruf-huruf kecil bisa melahirkan ide dan karya besar. Judul ini ada kontradiksi antara yang kecil sama yang besar. Ada dua gagasan yang dibenturkan. Ya, ini eye-catching juga. Coba nanti Ibu, kalau sekarang sudah punya judul belum karyanya? Nah, kita bikin judul yang lebih dahsyat ya, lebih informatif, lebih eye-catching, lebih menggugah orang untuk membaca ya. Mohon izin Bapak. Saya ingin bedah judul saya. Wih, ya. Kasih hadiah Mas ya. Oke. Ada contohnya Bu? Ada. Tulisan saya yang saya kirim kemarin mengikuti bisa dibukakan. tag ini. Judul saya membaca dan menulis, dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Mohon dibedah. Bu. Ya. Bu, oke, silakan ambil Bu. Ya, silakan ambil. Bu, saya punya judul yang mudah-mudahan menarik Bu ya. 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 Saya ambil Pak. Oke, mau difoto bareng? Oke, silakan. Terima kasih. Iya Bu, oke. Oke. Kabur dia. Belum dibawa. Bu, ini mohon maaf ya, saya punya ini alternatif aja ya, tidak harus dipakai ya. Ini hanya alternatif dari gagasan saya. Kalau tadi kan ada dua hal, membaca dan menulis, ada dua sisi gitu ya. Kalau saya itu sering mendengar judul-judul, sering saya dengar kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya alternatif ya, tidak mungkin menceraikan membaca dari menulis. Bagaimana Bu kalau gitu? Karena kata menceraikan ini kan
sangat konotatif dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, sementara membaca dan menulis kan tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau menceraikan baca dan menulis berarti tidak akan mungkin terjadi. Kira-kira kayak gitu Bu ya. Ya, ini contoh saja ini ya. Ya, ya, oke. Jadi tidak harus tapi ini contoh saja. Saya punya alternatif yang menarik, ya. Oke. Baik, ada lagi. Wih, oke. Berhubung sunat di istilah kesolehan, sebetulnya kalau terus sampai maghrib udah masalah, tapi kita dibatasi waktu. Gimana kalau 2 lagi saja, Pak? Oke, baik. 2 saja, Pak Tom saja yang memilih masyarakat di antara para pengacung ini, Pak. Saya. Bu, yang terakhir tadi Bu tunjuk aja Bu, bukan saya Bu. Oh iya. Ya Bu. Bu. Iya, tunjuk siapa Bu? Sembarang Bu. Silakan Bu. Tunjuk Bu. Biar bukan saya Bu. Tanpa saya, subjektivitas saya tidak ingin berbicara, tetapi saya ingin memberikan kesempatan pada saudara saya yang bagaimana ya. Allahu Akbar, saya berikan kesempatan ibu saya yang berwarna biru. Ya, Mohon oke. izin, terima kasih, mohon maaf. Silakan. Monggo, Bu. Yang muda yang berdekat ya. Monggo, ayo kita diskusikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Bapak mohon maaf, mohon izin untuk membedah judul saya. Di sini sebenarnya saya ingin judul saya ini mewakili gambaran keadaan literasi peserta didik khususnya Gen Z di lingkungan sekolah ini. Saya beri judul esai saya itu dengan dobrak labirin, seperti itu. Menurut panjenengan bagaimana? Itu ada subjudulnya. Tidak langsung dobrak labirin. Oh, gitu. Di situ labirin itu nanti di dalam esai menggambarkan di mana peserta didik sekarang itu tersesat tanpa kemampuan literasi yang memadai seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menuntaskan masalah tersebut? Saya mewakilinya dengan kata dobrak seperti itu. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau lihat dari 2 katanya sebenarnya itu bagus gitu ya. Bagus ya. Saya. Ya bagus lah. Kalau mendobrak itu nggak apa-apa Bu ya. Kalau Mendobrak labirin iya. atau Enggak gini. Kalau dobrak itu artinya kan memerintahkan orang untuk mendobrak gitu ya. Sementara kalau kita mendobrak itu termasuk diri kita juga melakukannya gitu. Saya nggak tahu ini kira-kira begitu cocok nggak Bu? sebenarnya cocok saja. Oh, enggak, tapi saya setuju kalau untuk betul-betul eye catching, untuk betul-betul menggerakkan judul dari Ibu itu lebih kuat. Ya, kalau saya itu melibatkan kira-kira kayak gitu. Jadi menurut panjenengan itu sudah. Saya kira sudah cukup kuat ya. Nah. Terima kasih. Mau hadiahnya? Mau. Sambil Bu Ratu milih satu lagi. Oke Bu, Bu tunjukkan satu lagi Bu. Sembarang. Bu Ratu yang memilih, bukan saya, bukan pelapor. Mau Bu Ratu yang milih. Lagi. Silakan Bu. Kalau tadi yang muda, saya ingin memberikan kehormatan kepada Yang paling senior. ketua komunitas Kema. Oh, oke. Terima kasih diberi kehormatan. Ada yang tua, ada yang muda, ini berarti lengkap. Saya paling tua di sini. Umurnya tapi kalau ilmunya yang paling tua Mas Paul. Oh enggak, sama aja Pak. Terima kasih. Pertama saya ingin menanyakan penulisan judul yang terkait dengan template Mas Lut. Di template penulisan judul ada yang kapital semua, kata goblok itu kapital semua, terus ada satu kata lagi awas itu yang kapital hanya awal kata. Oh iya. Itu apa memang tepat ada kapital semua atau kalau 2 kata yang kapital awal kata saja atau semuanya kapital, ini nanti
mau Iya, iya. didiskusikan. Ini policy ya, ini karena ini policy ya. Ini belum selesai. Iya. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman mohon dibedah judulnya, saya tidak. Saya langsung mohon judul saya diperbaiki. Ini nodong ya, mohon diperbaiki saja. Judul yang saya kirimkan tadi sudah saya utarakan waktu makan, yaitu waspada bahasa broken. Jadi mohon diperbaiki Bapak, dan langsung saya tulis sebagai kenang-kenangan, nanti tetap saya mengacu pada perbaikan Bapak. Terima kasih. Berat. Oke, tentang apa huruf besar, kapital semua atau enggak, saya kira itu policy Mas ya? Enggak? Ketentuan enggak? Disepakati langsung aja Pak. Mau silakan karena Jadi sekalian kita sepakati Bapak Ibu itu kan kebetulan punya saya memang mohon maaf ya, bukan harus seperti ini yang perfect bukan. Tapi ini memang hanya contoh saja, dan kata menurut saya blog itu singkatan, jadi saya besarkan semua. Kita sepakati aja, nanti judulnya penulisannya sesuai KBBI. Jadi awal huruf saja yang besar, kali huruf tertentu seperti dari, ke, kepada, dan seterusnya. Betul gitu. Jadi setiap awal huruf atau kapitalis ismul dalam awal huruf yang besar, kecuali beberapa kata. Itu gimana Ibu? Kita sepakati itu judulnya. Itu kita sana. Mana? Oke Pak, kalau judul yang saya tangkap dari yang Bapak tadi, 3 kata itu bagus gitu ya, 3 kata itu bagus ya. Cuma judulnya itu kalau saya buat level 3 tadi ya, yang saya tunjukkan di sini ada 3 level ini. Judulnya Bapak itu masih level informatif, belum eye catching. Walaupun memang waspada gitu ya. Nah, ketika kita waspada, kita harus tahu apa yang harus waspadanya itu apa. Yang harus diwaspadai apa. Jadi bahasa program itu kan kalau dari yang kita bicarakan tadi itu kan rusak bahasa Indonesia baku gitu ya. Ya. Kalau saya ini tidak harus dipakai Pak ya, tidak harus dipakai ya. Program meracuni bahasa Indonesia atau membunuh bahasa Indonesia atau menggerus atau menghancurkan bahasa Indonesia, itu menurut saya lebih eye catching ya. Bahayanya sudah tampak dari peringatannya ya, peringatan membunuh, menghancurkan, merusak itu sudah membuat orang tahu bahwa ini ada yang nggak beres ya. Kemudian pemilihan kata itu juga kuat untuk eye catching. Tapi saya tidak menyarankan ini untuk dijadikan judulnya Bapak. Silakan Bapak tetap menata sendirilah, pakai kata-kata sendirilah. Yang saya tunjukkan adalah langsung ke arah bahayanya. Jadi ini mengganggu ini gitu ya. Kalau Bapak tadi kan kita waspada, apa yang diwaspadai, apa yang dirusakkan kita belum tahu gitu ya. Tapi kalau ini sudah levelnya sudah yang saya beri tadi contoh tadi itu levelnya sudah eye catching, kira-kira seperti itu. Ya, tapi nggak harus lupa ya, sekali lagi nggak harus ya. Oke. Perbaikannya diberi anak judul gitu Pak. Bisa? Langsung diganti juga nggak apa-apa, atau diberi anak judul juga nggak apa-apa ya. Asal jangan mengulang kata yang sama. Ya, kalau mengulang kata yang sama nggak bagus. Ya, oke, baik. Monggo Bapak hadiahnya. Ya, silakan Pak Sarno. Baik, sebelum sudah habis waktunya. Iya. Gimana? Saya Pak Thomas ya, terserah Pak. Apa itu? Masih ada waktu untuk bertanya. Ini hampir saya tutup nih. 2 aja ya, 1 aja ya. 1 aja ini. 1 aja ya. Monggo silakan. Bonus 1. Foto dulu Pak Sarno. Ya. Mau ke salah satu pohon foto kan Bu Yuli. Silakan Pak. Oke, bonus 1 ya, bonus. Monggo. Saya Ari Ramanta Kusuma, guru bahasa Jawa dari SMA 1 Madiun, kebetulan anggota dari komunitas sastra Madiun Raya. Saya ingin memastikan kebudayaan saya saja Pak, karena saya tadi kebetulan ketemu dengan adik kelas saya di SMA yang kebetulan juga murid dari Pak Sarno, dan beliau guru SD
Sedangkan mengacu pada ibu yang bikin esai dengan judul Mendobrak Labirin itu tadi menyampaikan bahwasanya kegundahan dengan kondisi siswa Gen Z yang pada saat ini di SMA itu saya menghadapi Gen Z terakhir. Jadi kelahiran tahun 2010 atau 2012. Asumsi saya jika ada guru SD di sini berarti ada siswa yang Gen Alpha, bukan Gen Z. Iya, betul. Barangkali apakah memang siswanya Gen Z atau Alpha, begitu. Jika yang diangkat Gen Z bisa jadi untuk 1, 2, 3 tahun ke depan akhirnya Gen Z sudah tidak ada yang sekolah posisinya. Jadi sehingga kalau yang diangkat Gen Z itu tadi seperti yang disampaikan Pak Tom, bisa jadi apa bahasa medianya itu kan nasi kemarin. Iya. Terima kasih. Ya betul. Jadi sebenarnya mohon maaf ini karena ini nanti akan ada perang istilah gitu ya. Jadi generasi itu kan asalnya kan dari sosiolog Amerika gitu ya. Jadi generasi pra-perang gitu ya, generasi baby boomer gitu ya, generasi alpha, X, Y, Z dan seterusnya itu kan menurut Amerika gitu ya. Dan sekarang kebetulan yang dewasa-dewasa, yang remaja-remaja itu sudah lewat Gen Z gitu ya. Sekarang kita sudah yang kecil-kecil sudah masuk alpha gitu ya. Sementara Indonesia tidak selalu mengalami sejarah generasi yang sama dengan Amerika. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau memang secara global anak-anak Gen Z mengalami masa yang sama dengan Indonesia sama Amerika gara-gara digitalisasi, itu mungkin sama gitu ya. Tapi yang sebelumnya kan tidak sama. Itu mungkin sama, ya bolehlah kita pakai itu. Nah, kalau memang itu yang dipermasalahkan, saya merasa yang paling enak nanti esainya itu dibatasi, pembahasan isinya bukan pembahasan isinya dibatasi generasi tertentu saja. Karena setelah generasi berikutnya kondisinya pasti sudah berbeda. Saya pikir begitu, ya. Jadi isinya dibatasi saja khusus untuk Gen Z, misalnya kayak gitu. Mungkin itu akan lebih memudahkan untuk membuat analisa. Oke, itu aja. Pak, sudah diambil Pak hadiahnya? Oh ya belum. Monggo, silakan Pak. Ini sekaligus sebelum penutupan kami sampaikan berita baik juga dari panitia bahwa nanti sesuai jurnis gitu Bapak dan Ibu, bahwa nanti akan ada 10 penghargaan Bapak untuk penulis esai terbaik. Nanti yang milih narasumber. Mas Habib dan Mas Bambang. Dan yang jelas dari angka 10 ini bukan perwakilan dari Kasapus notabene saya sudah jelas tidak akan dimasukkan di luar itu. Saya tidak berhak untuk ikut 10 penulis terbaik. Jadi siapakah yang akan nanti menjadi penulis esai terbaik di kegiatan pada hari ini? Kita tunggu tanggal 31. 10 penulis esai kamu 10 penulis esai nanti akan mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Bupati Magetan. Hadiah gelasnya belum nanya sudah ada, cuma piagam saja. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Itu piagam itu lebih berharga daripada uang. Itu saja. Gelasnya nggak dibagi sekalian ini. Mau siapa yang mau? Baik, sudah ada yang mau? Ya sudah. Baik, kalau begitu Pak Tom, closing statement Pak Tom. Dua patah kata saja, silakan. Bapak Ibu, mari kita bergerak bareng-bareng mengembangkan literasi. Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya sejatinya adalah upaya kita untuk menulis sejarah. Ya, sekali lagi, apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah menulis sejarah. Mungkin bukan sejarah yang umum, yang besar, yang dicatat oleh pemerintah atau apa, tapi setidaknya sejarah itu adalah sejarah untuk Bapak Ibu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk closing statement kita. Luar biasa Pak Tom. Sekali lagi terus yang sekeras-kerasnya dan seterusnya dari semoga acara di sini menjadi acara
paling berkesan ke Pak Tom. Bukan begitu Bapak dan Ibu? Dan sekali lagi, semoga kita ketemu lagi pada tanggal 31. Tapi yang hanya terundang untuk perwakilan nanti. Baik. Nah, nanti jangan dikiranya gimana itu pilih-pilih kasih enggak. Tadi sekali lagi, oh nanti dimaklumi kalau ternyata hanya perwakilan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tom dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Salam literasi, baca deh.